Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa hari yang lalu banyak sekali gamer Indonesia yang dikejutkan dengan rilisan terbaru Ice Cream edisi kelima. Game ini dikembangkan oleh studio game asal Spanyol bernama Kiplerians. Terus juga Elprana pernah loh bahas mengenai kisah Evil Nun. Biar kamu gak penasaran, langsung saja tap tombol di atas ya, karena kali ini aku akan membahas mengenai masa lalu Rod, villain dari serial game Ice Cream, yang mana kisahnya kali ini akan berhubungan erat dengan kisah dari Evil Nun. Maka dari itu, pastikan kamu tonton video kisah nyata game Evil Nun juga ya. Agar seluruh alur cerita mudah dipahami, aku akan coba menyederhanakannya. Ice Cream 1 bercerita tentang Charlie yang diculik oleh Rod dengan cara dibekukan. Tokoh utama, J, berhasil menyelamatkannya. Lalu di Ice Cream kedua, saudari Charlie bernama Liz termakan rayuan Rod saat sedang membeli es krim. Akhirnya dia juga ditangkap oleh Rod. Pas udah diselamatin nih sama J, cewek bernama Liz ini takut dong buat lompat dari truk es krim. Akhirnya terbawa kembali deh oleh Rod. Hal ini disaksikan oleh Mike yang ternyata juga menyukai Liz. Berlanjut ke Ice Cream ketiga. Entah apa yang terjadi, Liz dan Charlie dinyatakan hilang oleh media. Mungkin Charlie tertangkap Rod saat sedang berusaha menyelamatkan Liz. Akhirnya Mike menantang Rod berduel. Namun sayang, Rod memaksa Mike memakan es krim buatannya hingga dia berubah dong menjadi gendut. Rod lalu membekukannya dan menculiknya. Tak terima seluruh kawan-kawannya diculik, Jay akhirnya memakan es krim dengan bahan rahasia milik Rod yang ia dapatkan dari serial sebelumnya. Dia pun menjadi gendut lalu dengan sengaja menyerahkan diri ke Rod agar dapat menyusup masuk ke pabrik es krim milik Rod. Dalam game Ice Cream 4, J harus berusaha mencari cara untuk dapat menyelamatkan teman-temannya. Dengan berbagai macam upaya, akhirnya dia mampu menekan tombol di ruang kontrol untuk membuka kurungan teman-temannya itu. Mereka bertiga lolos dan masuk ke dalam pipa. Dari sinilah cerita Ice Cream 5 dimulai. Kamu dapat memainkan dua peran antara J dan juga Mike. Karena pipa-pipa itu membawa ke lokasi yang berbeda-beda, otomatis kamu harus menyelidiki setiap ruangan dan petunjuk agar dapat bertemu dengan teman-teman yang lain. Pada akhir cerita, J dan Mike akhirnya dapat bertemu dan bersatu kembali. Kita akan melihat petualangan mereka di edisi ke-6 nanti. Soalnya Liz dan juga Charlie belum dapat kita temukan. Wah, aku jadi nggak sabar. Kalau kamu gimana teman-teman? Komen dong di bawah. Apakah kamu pernah memainkan game Ice Cream ini? Edisi keberapa nih yang jadi favorit kamu? Kalau kita perhatikan cutscene di Ice Cream kelima ini, ada beberapa petunjuk yang memperlihatkan benang merah cerita dari seluruh game Kiplerians. Petunjuk ini akan mengarah pada kisah masa lalu Rod. Elprana sempat bahas juga ya tentang karakter Rod ini di video kisah nyata game Ice Cream. Tap tombol di atas biar kamu gak penasaran. Saat Rod masih anak-anak, dia lagi merenung di halaman rumah. Saat itu dia bergumam tentang mimpi yang sering ia alami. Ada seorang anak perempuan yang hidup di sebuah desa. Lalu bom muncul dari langit dan meledakkannya begitu saja. Mimpi ini sering muncul saat Rod hidup, yang ternyata merupakan sebuah pertanda bahwa Rod adalah reinkarnasi dari anak perempuan tadi. Selidik punya selidik, ternyata dia adalah Elisa, anak dari Madeline yang meninggal dunia saat Perang Dunia terjadi. Karena keterpurukannya, Madeline menggunakan berbagai macam cara untuk membangkitkan Elisa kembali, termasuk dengan menyembah iblis jahat. Akhirnya Nasrat, sang
Raja Iblis pun keluar mengabulkan permohonan Madeline dengan membuatnya hamil. Anak yang lahir nanti akan memiliki jiwa dari Elisa. Ternyata saat dilahirkan jenis kelaminnya cowok dong. Dia diberi nama Rod. Karena perjanjiannya dengan iblis inilah Madeline tidak dapat keluar dari sekolah. Akhirnya Rod diasuh oleh ayah angkatnya yang bernama Joseph Sullivan. Kehidupan Rod berlanjut tanpa mengetahui siapa ibu aslinya, dan suatu hari dia penasaran banget nih dengan es krim buatan ayahnya itu. Tapi Joseph melarang anaknya untuk memakannya. Tentu saja pada suatu momen Rod gak sengaja menyantapnya karena terlihat begitu enak. Akhirnya dia berubah menjadi gendut dan dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ditambah lagi ayahnya juga dikabarkan meninggal dunia. Rod pun hidup di panti asuhan dan bekerja sangat keras untuk menjadi pembuat es krim paling terkenal saat sudah dewasa. Lambat laun satu persatu kenyataan mulai tersingkap. Rod menyadari kalau resep rahasia es krim milik ayahnya berasal dari Madeline. Karena Evelyn memiliki kemampuan hebat dalam bidang kimia, dia mampu mengekstrak anak-anak gendut untuk membuat rasa es krim menjadi sangat enak. Dan surat-surat yang Rod terima selama hidup sebatang kara juga menjadi bukti bahwa Evelyn adalah ibu kandungnya. Dari seluruh kejadian memilukan ini, Rod bertekad untuk membalas dendam. Dia berusaha menculik anak-anak yang menjadi gendut karena es krimnya untuk diekstrak menjadi bahan rahasia es krim Rod. Ya ampun, kompleks banget ya ceritanya. Kalau misal ada yang salah dengan urutan kisah es krim, jangan sungkan untuk koreksi ya di bawah. Nah, sekarang kita akan berfokus ke masa kecil Rod yang mampu melihat mimpi masa lalu Elisa dalam tidurnya. Hal ini pernah terbukti secara ilmiah loh. Dalam jurnal berjudul Where Reincarnation and Biology Intersect, dijelaskan bahwa reinkarnasi merupakan sebuah fenomena lahir kembali dari kehidupan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Rod merupakan reinkarnasi dari Elisa. Masa lalu Rod ini bisa jadi terinspirasi dari kisah nyata yang pernah terjadi di dunia loh. Aku akan coba tunjukkan satu persatu ya. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, seluruh bahasan yang ada di dalam video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, ada sebuah kejadian menghebohkan di Saint Louis, Amerika Serikat. Seorang ibu bernama Julie sedang mengajak anaknya berbelanja di sebuah supermarket. Saat keluar menuju tempat parkir, Lily sang anak tiba-tiba histeris sambil menunjuk sebuah mobil berwarna merah. Dia berteriak, "Mobil itu menabrakku!" Sontak Julie langsung kaget karena dia yakin selama 4 tahun sejak Lily lahir, dia tidak pernah mengalami kecelakaan mobil. Selidik punya selidik, ternyata Lily mengaku kalau sering mendapatkan penglihatan tentang kehidupannya bersama orang tua lain. Saat itu dia menyeberang jalan dan tertabrak mobil berwarna merah. Bahkan dia mengingat betul bagian tubuh mana saja yang sakit. Lengkap juga dengan kondisi jalanan yang penuh dengan ambulans. Ya ampun, merinding banget ya. Yang kedua, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Cameron mengaku pernah hidup di sebuah pulau terpencil Skotlandia. Anak ini sering bercerita tentang kehidupannya dulu yang tinggal di Pulau Bara bersama orang tua dan anjing peliharaannya. Ayahnya di kehidupan sebelumnya bernama Shane Robertson meninggal dalam kecelakaan mobil. Cameron juga sering merengek ke orang tua kandungnya itu kalau kangen dengan ibunya yang lain di Pulau Bara Skotlandia. Akhirnya mereka sekeluarga pergi ke pulau itu dan berhasil menemukan rumah keluarga Robertson. Cameron benar-benar sangat hafal setiap ruangan di rumah itu dan bahkan kenal baik dengan anjing peliharaannya. Padahal dia baru pertama kali ini datang ke Pulau Bara Skotlandia. Ya ampun, kisah reinkarnasi ini berasa beneran banget dong. Kalau menurutmu gimana? Apakah kamu percaya
percaya dengan kesaksian tentang reinkarnasi ini. Lalu yang terakhir, menurutku ini yang paling mirip dengan cerita masa lalu Rod game ice cream kelima. Ada seorang bocah laki-laki bernama Luke yang sering menceritakan hal-hal aneh ke orang tuanya. Ibunya, Erika, sering mendapati Luke berkata kalau dulu dia adalah gadis berambut hitam yang mengenakan anting mirip Erika itu. Kemudian Luke menambahkan kalau dirinya bernama Pam meninggal karena kebakaran di Chicago. Karena penasaran, Erika pun menyelidiki hal ini ke kantor kepolisian di kota tersebut. Ternyata di Chicago pernah ada sebuah kebakaran hebat di sebuah hotel bernama Paxton pada tahun 1993. Setidaknya 19 orang meninggal dunia saat itu, dan salah satu korbannya ada yang bernama Pam Robinson. Rambutnya hitam, kulitnya putih, mengenakan anting-anting di telinganya. Ya ampun, serem banget. Beneran sama dong dengan kisah reinkarnasi Rod. Bedanya kalau Rod melihat Elisa mati karena kebakaran yang disebabkan oleh bom, sedangkan Luke melihat Pam mati karena kebakaran di hotel. Ya, inilah kisah nyata di balik masa lalu Rod dari game ice cream kelima. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kesaksian tentang reinkarnasi itu? Atau jangan-jangan ini semua hanya rumor belaka? Coba kamu komen di bawah ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.